kasih Yesus. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi nama Tuhan, gereja kami dipenuhi, gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan, kami rendahkan hati kami sembah. Glory, haleluya, Uramaki karabalama shande, terpuji namamu, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang memulihkan kami. Kuasa-Mu Tuhan tiada berubah dulu dan sekarang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, amin Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku.
Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Terpuji namamu. Haleluya, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau menjamah setiap kami Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, Kau menyegarkan setiap hati kami. Kiara la 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 masyika papa para papa para masinde. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menopang hidup kami Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Yesus, kalau kami masih kuat Tuhan, karena Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memegang erat setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Uramashika papa parawara masikara lamasara. Terima kasih Roh Kudus. Hari lepas hari Tuhan, tahun depan tahun Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu menopang hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Mari Tuhan Kau terus beracara kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, yang selalu memimpin setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan lebih meneguhkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menjadikan saluran berkat Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Tuhan. Kau menjadi benih yang firman-Mu Tuhan yang bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you semuanya dan secara khusus Pak Yoming ya yang sudah membawa kita, menghantar kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan yang memang hanya Dia yang layak sesungguhnya. Jadi kita bersyukur kita boleh sama-sama meninggikan Tuhan pagi ini. Hari ini kita bersyukur juga kalau kita tetap diberikan semangat oleh Tuhan untuk tetap ada di dalam satu persekutuan. Pagi-pagi kita bangun, menyediakan waktu, dan saya percaya apa yang kita lakukan gak akan sia-sia gitu ya. Karena Tuhan melihat setiap hati yang rindu akan Tuhan. Dan sementara saya juga mau share untuk ininya apa? Oke. Sesuai dengan tema renungan kita dari minggu hari ke hari kita terus maju ya sampai hari ini kita sudah di Mazmur 140 gitu ya. Nah, perenungan di Mazmur 140 ini judulnya adalah doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Dari 14 ayat yang kita baca, kita tahu bahwa ternyata orang di sekitar kita nih seperti yang Daud alami, enggak semuanya baik. Ada orang-orang yang jahat, ada orang yang punya niat buruk, berhati busuk gitu ya. Dan bahkan kita tahu bahwa sekeliling kita ada aja orang yang tidak baik dan bermaksud jahat terhadap kita. Nah, kalau kita bahkan ada yang sangat terganggu, bahkan bisa sampai terintimidasi gitu ya. Nah, kalau kita baca gitu ya, kita tahu, oh apa aja sih yang Daud alami gitu. Daud seringkali menggambarkan situasi-situasi kalau kita baca yang sebelum-sebelumnya kan sama ya. Situasinya selalu mungkin tertekan, situasinya ada dalam keadaan dikelilingi musuh, ada dalam bahaya. Tapi kita belajar satu hal bahwa dalam semuanya itu Daud selalu datang pada Tuhan. Daud selalu mencari solusi itu datang menghampiri Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Kita mau baca dulu ayat 1-3-nya sebagai perenungan kita hari ini. Di sana dikatakan, jadi saya nggak tampilkan ayat di sini, tapi mudah-mudahan setiap kita bisa mengikuti baik melalui handphone, Alkitab yang ada di sana, maupun Alkitab secara fisik ya, buku Alkitab kita. Nah, kita baca di sana dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ya. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat,
Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancangkan kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, kita tahu bahwa ada beberapa bentuk atau kejahatan yang Daud sampaikan di tempat ini. Di sana dikatakan dia mengalami, kalau boleh bilang juga, dikelilingi orang-orang yang jahat, yang melakukan kekerasan, dan merancangkan kejahatan gitu ya. Bahkan menghasut-hasut perang. Yang lain lagi dikatakan lidahnya seperti ular. Kalau saya kasih tanda kurung di sana, bisa berbicara tentang perkataannya tuh beracun, perkataannya itu tajam, perkataannya itu bisa menusuk gitu ya. Nah, seringkali di sekeliling kita orang seperti ini bisa saja kita alami, bukan hanya Daud gitu ya. Mungkin kita juga sedang ketemu dengan orang-orang yang punya niat jahat terhadap kita. Ada orang-orang yang berusaha melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Mungkin kita juga sadar akan orang-orang yang bermaksud untuk menjatuhkan kita. Dan banyak hal yang bisa kita alami. Tapi dari sini memang kan nggak mudah ya kalau dikelilingi orang seperti ini. Sehingga Daud juga sampai datang kepada Tuhan minta pertolongannya, minta diluputkan dari orang-orang yang seperti ini. Berarti bukan jahat sekedar biasa, tetapi di sini benar-benar udah bicara tentang kekerasan, bahkan rancangannya juga rancangan kejahatan. Dan bahayanya tuh orang yang menghasut gitu ya. Sekarang di dunia politik aja mungkin kita bisa lihat nih orang-orang seperti ini ya. Orang yang berusaha memecah NKRI lah, kurang lebih kayak seperti itu. Ada orang-orang yang kita udah menikmati kedamaian, ada orang-orang justru yang merancangkan kejahatan. Ada orang yang mungkin kalau kita bilang pimpinan kita, presiden kita udah bekerja keras untuk bangsa dan negara, tetap aja ada orang-orang yang tentunya punya maksud-maksud jahat ya. Jadi itu ternyata secara kasat mata kita bisa lihat dan bahkan mungkin kita bisa alami. Tapi hari ini melalui Mazmur 140 ini kita mau belajar sesuatu ya dari kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami Daud, dan kita tahu bahwa orang benar itu tidak lepas dari kesusahan. Jadi bukan berarti ketika kita tahu bahwa kita semua ini sebenarnya hidup dalam anugerah, harusnya kita paling bersyukur. Karena apa? Ada janji Tuhan. Janji Tuhan yang berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Janji ini diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang menerima amanat agung nih ya. Jadi ketika kita terima, ya ada tugas, ada satu yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Tapi Tuhan nggak biarkan kita untuk jalan sendiri, tetapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Nah, kata menyertainya juga bukan sekedar ya ada bersama di samping, tapi enggak. Menyertai ini bicara tentang hidup menyatu dengan kita, manunggal dengan kehidupan kita. Sebenarnya kan sesuatu yang dahsyat ya, sesuatu yang luar biasa kalau pencipta atau Tuhan yang berkuasa, boleh dibilang yang maha kuasa, itu menyatu di dalam kehidupan kita, menyertai perjalanan kita, bahkan seperti lagu tadi, musim demi musim mungkin kita lalui, dan di sana Tuhan ada. Jadi kita menyadari itu, tapi bukan berarti ketika kita menerima janji penyertaannya, terus kita pikir, wah jalannya enak nih, kayak tol, mulus, nggak ada masalah. Ternyata kita tahu janji Tuhan itu menyertai kita karena perjalanan kita itu nggak gampang, perjalanan kita nggak mudah, banyak tantangan. Tapi dalam konteks saat ini tentunya ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kita. Ada orang-orang yang berusaha mengintimidasi kita. Jadi memang itu kita nggak lepas dari yang namanya kesulitan, kesusahan, masalah yang
ada di depan kita. Dan yang hal ini kita tahu dialami oleh Daud. Tapi Daud di dalam setiap pergumulannya, dia selalu datang pada Tuhan yang menjadi kekuatan dan keselamatan dan minta perlindungan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud mengerti akan hal ini. Ada pembelaan dari Tuhan. Dan sampai bahkan kalau sampai akhirnya dikatakan bahwa orang-orang benar itu akan tetap berdiam dalam hadirat Tuhan dan hidupnya penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau dari apa yang kita bisa pelajari hari ini, kita mau juga ambil bagian-bagian yang penting, belajar dari kehidupan Daud. Ketika mengalami seperti ini, pertanyaannya kan jadi apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita baca ayat 4 sampai 5-nya, mungkin nanti bisa baca masing-masing, tapi paling enggak nanti kita dapatkan lagi hal-hal apa sih bentuk kejahatan lain yang masih dituliskan oleh Daud di sana. Ada orang-orang yang dikatakan Tuhan berusaha menjatuhkan. Ini Daud ini kalau boleh dibilang ya, perjalanan hidupnya dari sejak muda gitu ya. Di keluarga dia diabaikan, ketika dia bertemu dengan raja, ketika mengantar makanan buat kakak-kakaknya, ternyata ada tantangan dari Goliat. Dia bilang dia mau melawan Goliat, tapi dia diremehkan gitu ya oleh raja. Setelah jadi raja, hidupnya juga mau dikudeta anaknya. Jadi yang berusaha menjatuhkan itu banyak ya. Jadi yang dialami oleh Daud ini yang nggak gampang, bukan satu perjalanan hidup yang santai, yang enak gitu. Padahal dia dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Tapi tetap toh mengalami problem, mengalami masalah, bahkan dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya. Dan dari hal-hal ini itu yang diungkapkan Daud ini, salah satunya lagi orang sombong masuk di dalam kejahatan yang diungkapkan Daud. Di sana dikatakan seperti orang yang masang jerat nih, perangkap gitu ya. Jadi kita tahu bahwa hal yang jahat itu bisa berupa banyak hal, tapi salah satunya juga berupa perangkap. Orang-orang yang berusaha menjerumuskan, orang-orang yang berusaha istilahnya untuk kita jatuh. Ada jebakan-jebakan yang mungkin dipasang supaya kita mungkin bisa masuk dalam perangkapnya. Nah, itu yang mungkin kita perlu waspada, kita perlu harus terus berjalan di dalam kebenarannya. Dengan kata lain tuh orang jahat itu orang yang menginginkan celaka. Bahasa gampangnya gitu ya. Orang jahat tuh orang yang menginginkan kita celaka dan tidak menghendaki atau tidak menyukai kalau kita dalam kebahagiaan, ada dalam sukacita. Orang ini bisa siapa saja. Jadi pengalaman kita mungkin berbeda-beda, tapi yang seperti ini mungkin ada dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi dalam hidup kita karena seperti tadi sebagai orang percaya juga orang yang disertai Tuhan, dia tidak menutup kemungkinan kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah dan sebagainya ya. Jadi kita belajar bahwa dari sini Daud punya satu jalan keluar gitu ya. Ketika kita menghadapi satu masalah yang begitu besar, ketika Daud dikelilingi oleh orang-orang yang begitu menginginkan kehancurannya, kejatuhannya, menginginkan kematiannya mungkin bahkan, tapi Daud tahu satu hal, dia punya jalan keluar. Dan di sana kita bisa baca di ayat 1, ayat 6, di sana Daud mengandalkan Tuhan. Salah satunya kan dia langsung berdoa di ayat 1-nya, dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum dia menyatakan yang lain-lain, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, mengandalkan Tuhan. Tuhan, luputkan aku Tuhan. Dari sini kita lihat
berarti sesungguhnya Tuhan itu mengajar kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kita tahu semua. Waduh, padahal kalau kita yang namanya orang jahat, pasti kita menginginkan balas lebih jahat lagi, kira-kira gitu. Kalau orang mungkin nempeleng kita, waduh, kalau secara manusia kita kasih bogem lebih keras lagi gitu ya. Tapi kan yang Tuhan ajarkan bukan seperti itu. Yang Tuhan ajarkan justru kita tidak boleh mengambil bagian Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi ketika kita mengalami semua ini, kita belajar dari Daud, justru yang Tuhan ajarkan, kita datang sama Tuhan. Ketika masalah menghimpit kita, dikelilingi oleh mungkin orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menginginkan kegagalan kita, menginginkan mungkin juga bahkan keterpurukan di dalam kehidupan kita, tapi kita tahu kita punya jalan keluar, yaitu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Berdoa ini kita bersyukur ya, setiap pagi kita udah dilatih ya untuk selalu datang sama Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita datang sama Tuhan. Nah, pertahankan hal yang baik ini karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita jadikan kekuatan, karena itu yang Daud kenal ya. Karena ketika berdoa mengandalkan Tuhan bukan istilahnya asal-asalan, tetapi dengan satu pemahaman, dengan sesuatu yang dalam arti Daud itu mengenal betul siapa yang dia andalkan gitu ya. Nah, yang dia andalkan kita bisa lihat di ayat 7 dan ayat 12 ya. Di sana kan Daud mengekspresikan bahwa Allahnya itu adalah kekuatan dan keselamatan yang menudungi kepalanya. Dalam arti di sini berarti Daud kenal ketika dia punya keluhan, dalam arti dia menyebutkan hal-hal yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi. Tapi dia selalu datang kepada Tuhan. Dia nggak pernah mengandalkan kekuatannya, tentaranya mungkin sebagai raja, dia punya tentara yang pilihan-pilihan, tentara yang hebat. Tetapi Daud ini lebih memilih untuk selalu datang kepada Tuhan. Yang hatinya dekat dengan Tuhan. Nah, jadi biarlah setiap kita juga ketika kita menghadapi masalah, apapun itu ya, diterjemahkan kepada masalah masing-masing gitu ya. Bukan hanya mungkin seperti di sini kita fokusnya perkataan Daud ini bicara tentang orang-orang yang jahat terhadap dia, orang-orang yang berusaha menginginkan kehancuran dan kematiannya. Tapi ketika kita tahu masalah yang kita hadapi, ada mungkin begitu banyak masalah. Kita belajar satu hal dari Daud ini, pemazmur yang luar biasa, selalu datang pada Tuhan. Mari kita mungkin bisa aja sekarang kalau diaplikasikan kehidupan kita, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, mungkin resiko yang sedang dihadapi menyangkut nyawa kita, mungkin itu kesehatan kita, mungkin kita juga mengalami yang namanya tekanan dalam arti keuangan, mungkin kita mendapatkan tekanan di dalam hubungan antar keluarga, tapi kita tahu kita punya jalan keluar. Kita mau datang dan berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kita mengenal siapa yang kita andalkan. Saya percaya dan selalu yakin, apalagi Bapak Ibu yang setiap hari datang kepada Tuhan. Pasti ya, saya harusnya bisa pastikan kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan setiap hari, bahkan setiap hari suaranya diperdengarkan, disampaikan baik oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di teman doa pagi ini, kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Pasti membawa kita semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah gitu ya.
Nah, jadi biarlah setiap kita mau hargai setiap kebenaran yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, biarlah kita coba renungkan kembali dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mengenal pribadinya. Dan kita akan menjadi seperti Daud yang tahu siapa yang harus diandalkan. Dan bahkan dikatakan Allahnya adalah kekuatan dan keselamatan. Dia yang menudungi kepala. Jadi kepala ini bagian terpenting juga dari seorang prajurit gitu, atau dari kehidupan seorang yang berperang. Ini makanya ada yang namanya ketopong gitu ya. Ada yang namanya kalau kita sekarang helm lah gampangnya gitu. Itu kepala ini bagian yang perlu dilindungi, dan itu Tuhan sendiri menudungi. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah kekuatan dan keselamatan. Bahkan Daud di ayat 12 dia bilang Tuhan itu adil dan dia membela. Dia yang membela. Daud tahu bahwa Tuhannya itu adil. Dia tahu setiap kejahatan, setiap kebaikan, dan Tuhan adil di dalam bertindak. Itu kita harus yakin seperti Daud ini ya, dan tahu bahwa Tuhannya itu pembela. Kalau enggak, kita berdoa sih bisa aja berdoa, tapi kita meragukan, apa iya ya Tuhan akan menolong kita ya? Apa iya ya Tuhan bisa menolong kita? Nah, biarlah setiap kita mau semakin mengenal pribadi Tuhan kita, seperti yang Daud alami. Sehingga ketika kita kenal, kita nggak meragukan. Bahkan kita bisa mengandalkan Dia di dalam segala keadaan. Kita bisa datang kepada Dia dan minta pertolongan daripada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan membela, Tuhan itu adil di dalam keputusan-keputusannya. Jadi kalau kita bisa yakin akan hal ini, saya percaya kita nggak ragu lagi di dalam kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu juga ketika Daud melakukan ini, kita bisa tahu juga hasil ya dari orang yang mengandalkan Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan itu enggak sia-sia, tapi dia pasti mengalami sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Yang pertama itu ada salah ketik ya, nggak apa-apa. Di sana berdiam di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Dia adalah kekuatan kita, keselamatan kita, Allah yang membela kita, kita akan mampu berdiri atau tetap teguh ada di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak mencari pertolongan dari yang lain. Hidup kita adalah hidup yang kita taruh dan percayakan kepada Tuhan. Karena untuk percaya itu mungkin dalam perkataan itu mudah, tetapi di dalam tindakan itu memang sulit ya, nggak gampang. Ya contohnya saya pakai contoh selalu sering pakai contoh ini seperti seorang akrobatik itu yang namanya Blondin. Ketika Blondin melakukan akrobat di satu utas tali atau kawat yang begitu kuat gitu, dan dia melakukannya di Niagara Fall, jadi air terjun Niagara yang wah itu mengerikan ya, lebar, dan dia melakukan berkali-kali lagi. Setiap kali dia pertunjukan, dia berhasil berjalan di atas tali dengan segala macam. Ada kadang-kadang dia membawa kereta, kadang-kadang dia sampai di tengah dia goreng telur di sana gitu ya. Dan selalu membuat kagum orang-orang. Tapi satu saat dia pernah bertanya kepada penonton, percaya nggak saya bisa ke sana dengan membawa kereta ini? Orang-orang pada berteriak, percaya gitu ya. Tapi ketika ditanya siapa yang mau ikut di dalam kereta ini, semua langsung terdiam. Semua nggak ada berani satupun yang naik. Sampai akhirnya ada satu anak yang naik ke dalam kereta itu. Dan akhirnya Blondin dorong sampai kembali dan dalam keadaan selamat. Jadi orang kagum bukan lagi kepada Blondin ya, kagum pada anak kecil itu. Kok berani ya nih anak, yang lain nggak ada yang berani.
Tapi ketika diwawancara anak ini, kenapa kamu kok berani naik ke kereta itu? Dia hanya berkata, saya tahu satu hal, papa saya tidak akan mencelakakan saya. Ini bicara tentang bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri. Nah, kita seringkali sebatas penonton yang lainnya. Kalau ditanya percaya, percaya. Tapi ketika mau nggak mempercayakan diri kepada Tuhan, mikir juga ya, bener nggak sih Tuhan bisa tolong, bener nggak sih begini, bener nggak? Itu seringkali bisa timbul. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan mengalami yang seperti Daud juga. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak akan mencari pertolongan dari yang lain. Dan bahkan hidupnya dikatakan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat 13-nya. Ini yang dikatakan Daud bahwa orang benar itu akan berdiam di hadirat Tuhan dan hidupnya penuh dengan pujian dan hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, baik, biarlah renungan sederhana ini bisa kita ambil intinya, terima hal-hal yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Daud, karena kita tahu setiap kita tidak lepas dari masalah, setiap kita mungkin bisa persis seperti yang dialami Daud, masalahnya bicara tentang orang-orang di sekeliling kita yang berusaha menjahati kita, dan mungkin juga yang lain. Tapi satu hal kita belajar dari Daud, Daud selalu datang pada Tuhan, selalu minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau mungkin secara sederhana lagi, kenapa sih kok Daud bisa sih seperti itu, bisa mengandalkan Tuhan? Karena di Mazmur sebelumnya, jauh sebelumnya juga kita bisa lihat, ini PR aja ya kalau saudara mau tahu salah satunya, ini salah satu ya. Kita bisa belajar dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 20. Kita bisa lihat apa sih yang Tuhan lakukan terhadap orang fasik, apa sih yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang jahat gitu ya. Itu yang Daud sampaikan di sana adalah pengalaman Daud bahwa melihat justru pedang orang fasik itu ternyata menusuk dirinya sendiri. Jadi Daud melihat bahwa pembelaan Tuhan itu ajaib. Jadi hari ini biar kita yakini bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, Tuhan adalah keselamatan kita, dan Dia adil dan Dia membela anak-anaknya. Jadi setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang akan dilindungi dan dibela Tuhan. Dan satu hal janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu takut, karena yang menyertai kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan saya berharap hari ini dari renungan singkat dan sederhana ini kita dapat sesuatu yang menjadi berkat buat kita, dan paling penting adalah kita belajar mengaplikasikannya. Sebab berapa ribu pun firman yang kita terima, kalau nggak dilakukan, nggak jadi apa-apa. Tetapi kalau satu mungkin kita dengar, kita lakukan, itu membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita bisa lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan pada pagi ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Andri. Terima kasih. Pada pagi ini mari kita sepakat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kami bersatu hati, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami bersatu hati Tuhan, untuk menaikkan doa syukur kami bagi bangsa dan negara kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami bersatu hati Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jaminan kebebasan beragama bagi negara kami Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus
pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 dapat benar-benar Tuhan kami nikmati sebagai warga negara. Dapat kami nikmati Tuhan dengan sungguh-sungguh mengalami kebebasan Tuhan Yesus. Dalam kami Tuhan Yesus mengapresiasikan bentuk kecintaan kami kepada Tuhan kami. Kami berdoa Bapa, agar pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar seluruh Tuhan Yesus, jajaran pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan dapat dibukakan mata hatinya, dapat sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dapat mengembalikan negara ini Tuhan Yesus kepada Undang-Undang Dasar 45 Tuhan. Sehingga Bapa, kami Tuhan yang minoritas ini Bapa, sungguh-sungguh Tuhan dapat beribadah dengan benar. Sungguh-sungguh dapat mengalami kebebasan beragama. Sungguh-sungguh dapat mengalami kebebasan dalam kami mengapresiasikan bentuk kecintaan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan mereka hikmat. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Bahkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lihat, dalam setiap apa yang mereka dengar, Tuhan tolong ketuk hati mereka Bapa, sehingga mereka mengambil keputusan yang tepat. Mereka mengambil Tuhan Yesus keputusan yang benar-benar sesuai dengan asas bagi negara kami ini. Kami juga berdoa Bapa, agar jajaran Kejaksaan Agung Tuhan terus menggelar operasi intelijen untuk memberantas mafia pupuk subsidi yang selama ini mempermainkan harga pupuk dan merugikan para petani Tuhan. Kami berdoa Bapa agar Tuhan memutuskan mata rantai mafia ini. Tuhan memutuskan pergerakan mereka. Sehingga Bapa tidak ada lagi Tuhan Yesus kesulitan-kesulitan bagi para petani dalam memasarkan Tuhan Yesus produk-produk mereka. Dalam memasarkan Tuhan hasil-hasil bumi yang saat ini Tuhan mereka mengalami kesulitan karena pergerakan mafia ini yang begitu liar Bapa. Kami berdoa Tuhan agar melalui Kejaksaan Agung, agar melalui setiap keputusan Kejaksaan Agung, semua bentuk mafia ini Tuhan diputuskan, mata rantainya diputuskan, sehingga Bapa negara kami dalam pergerakan-pergerakan ini Tuhan sungguh dapat dipulihkan Bapa, mengalami pergerakan-pergerakan yang positif, mengalami pergerakan-pergerakan yang membawa manfaat yang baik bagi bangsa kami, bagi seluruh para petani, bahkan Tuhan sampai kepada para produsen Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Bapa. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan penuhi bangsa kami dengan belas kasih. Tuhan penuhi para pemimpin-pemimpin kami dengan belas kasih. Sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa, sehingga setiap pergerakan yang diambil Bapak, yang dilakukan Tuhan, itu sungguh Tuhan Yesus dapat membawa dampak yang baik bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk pemerintah, untuk tokoh agama, LSM Tuhan, dan pelaku-pelaku UMKM Tuhan di negara kami, dapat bersinergi Tuhan, berkolaborasi Tuhan, untuk memulihkan ekonomi nasional. Dengan itu Tuhan Yesus, negara kami Tuhan, sungguh dapat dikuatkan Tuhan dalam hal ekonomi. Sungguh Tuhan produk-produk mereka dapat dikenal. Sungguh Tuhan perekonomian di negara kami Tuhan dapat kembali kuat Bapa. Dan Tuhan Yesus melalui hal ini Tuhan, ekonomi bangsa kami, juga para pengusaha, para pelaku-pelaku usaha yang kecil maupun yang besar Tuhan Yesus, mereka dapat menaikkan produk mereka. Mereka dapat Tuhan mengenalkan produk mereka di dunia luar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhanlah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi TDP. Tuhan mengurapi TDP lebih dan lebih lagi. Setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya Tuhan urapi lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati Tuhan setiap hamba Tuhan di TDP. Tuhan mengurapi Tuhan setiap hamba Tuhan di TDP. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih buat Pastor Andri dan juga terima kasih buat Ibu Tanti serta Ibu Payoming.
lain pagi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah ada yang mau didoakan pada pagi ini? Kita berdoa juga buat ulang tahun perkawinan Pastor Peter Manahutu yang jatuh tanggal 12 Januari kemarin. Yang keberapa Pastor Peter? Halo, Ya, yang keberapa ulang tahun perkawinannya? ini hari ini waktu California 12 Januari yang ke-37 Ibu Bapak Saudara. Puji Tuhan. Oke. Kami masih tetap mesra dan tetap hot. Thank you Pastor Andri. Puji Tuhan ya. Berarti ulang tahunnya bukan kemarin ya, hari ini ya kalau di LA ya. Karena ada di LA jadi hari inilah. Baik kalau gitu. Kemarin kan waktu Indonesia toh, ini harinya Biden. Baik, pas hari ini ya. Ya. Jadi saya mohon Pastor Andre akan mendoakan buat ulang tahun perkawinan Pastor Peter, dan juga kita berdoa terus buat Ibu Hartati, punya Pak John. Ya. Sekalian nanti kita akan mendapat doa berkat dari Pastor Andre. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain mau didoakan? Yang ulang tahun atau ulang tahun perkawinan? Baik, Pak kalau gitu. Yandi, mohon doain tuh Pak Yandi. Ya Bu, silakan. Tolong doain tulang-tulang saya dong Pak Yandi, autoimun saya supaya tulang-tulangnya pada nggak sakit, ini lagi pada sakit. Baik. Makasih. Baik, makasih Bu. Ada lagi? Saya akan ketikkan. Baik, kalau tidak ada, mohon Pastor Andri untuk mendoakan dan kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Pastor Andri. Ya, baik, kita sama-sama satukan hati ya, dan kita mau berdoa buat beberapa pokok doa dan secara khusus juga bersyukur buat Pastor Peter Manahutu dan Ibu Evi ya, yang sudah ke-37 tahun perjalanan pernikahan. Itu satu perjalanan yang panjang. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur buat fellowship atau ibadah kami pada pagi ini Tuhan, karena kami tahu berkat Tuhan melimpah atas setiap umat-Mu, setiap orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu. Secara khusus saat ini kami mau berdoa buat saudara kami Tuhan, hamba-Mu yang dengan setia mengiring Tuhan, dan khusus kami berdoa buat ulang tahun pernikahan Abang-Mu Tuhan Pastor Peter Manahutu bersama dengan Ibu Evi pada hari ini di USA Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya karena berkat Tuhan. Perjalanan yang begitu panjang karena hidupnya ada bersama dengan Tuhan. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan, sehingga sampai hari ini mereka boleh tetap ada dalam kasih Tuhan, mereka boleh tetap bersama-sama, bahkan mereka hidup tetap di dalam gairah, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa sebagaimana Tuhan menyertai 37 tahun lamanya, kami juga percaya setiap hari di depannya hal yang sama Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka berdua, bersama bahkan seluruh keluarganya. Mereka boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, sehingga keindahan daripada kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan hubungan daripada Pastor Peter bersama dengan Ibu Evi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong di dalam setiap mungkin masalah yang dihadapi. Kami tahu Tuhanlah menjadi kekuatannya, Tuhan yang menjadi penyedia di dalam kebutuhan hidupnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Bu Hartati, biarlah Tuhan juga mau menjamah, menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kami tahu Engkau yang menciptakan, Engkau yang mengerti keberadaannya, Engkau mengerti juga setiap hal yang terjadi. Oleh sebab itu kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi. Dan juga buat Ibu Henning Tuhan yang sedang mengalami kesakitan, tulang-tulang yang dirasakan saat ini sakit, kami berdoa tangan Tuhan ada, biarlah setiap kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah ada jamahan saat ini Tuhan kepada hamba-Mu Bu Henning Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada kesaksian besar dalam kehidupannya. Bahwa bahkan
kami perkatakan dengan iman, saat ini Tuhan bekerja menjamah dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman bahwa kesembuhan terjadi. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini dengan satu keyakinan bahwa Engkau selalu menyediakan berkat dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari, setiap pagi, Tuhan sediakan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terima dengan iman dan kami mau meraihnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mau arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami siap menyambut berkat yang Tuhan sediakan. Saat ini kiranya turun berkat kerajaan surga atas setiap umat-Mu Tuhan. Berkat yang memberi kekuatan, berkat yang memberikan sukacita, tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang bersyukur. Sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Pastor Andri. Terima kasih Sama-sama. Pastor Andre. Terima kasih Pak Pastor Yomi. Andre. Pak Sama-sama. Yomi. Selamat ya Pastor Peter. Oke, Pastor Peter. Tuhan berkati. Happy Wedding wedding anniversary anniversary. Pastor Peter. Happy anniversary Pastor Peter. Baik, Bapak Ibu, Makasih, kita Pak buka Yomi. kameranya, kita akan foto. Oke, ada 2 slide ya. Baik. Oke, saya ambil yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu. Ambil yang kedua. Bentar, yang pertama, sorry, belum ke copy yang pertama. Oke. Oke, yang pertama saya akan ambil yang pertama dulu. 1, 2, 3, ada 2 slide. Sebentar. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Sebentar. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Terima Kenley. kasih Pak semuanya. Terima kasih teman-teman. Hati kita semua teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. God bless. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Yo, mari. Sampai ketemu.